Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya, all zodiak. Dimana tema kita kali ini adalah dirinya yang iri atau cemburu kepadamu ya. Ini entah siapa, pasangan, entah sahabat, kerabat, keluarga, sahabat dan lain-lain. Ya, nanti kita lihat energinya. Kamu yang menentukan siapa saja yang cemburu padamu dan kenapa, nanti kita lihat ya. Jadi kita lihat kondisinya, kita lihat jawabannya kenapa sampai dia bisa cemburu kepadamu. Kita lihat koneksi dari inisial dan zodiak, dan terakhir pesan semesta untuk orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu yang iri. Apa yang harus kamu lakukan untuk dirimu tentang koneksi ini ya. Nanti kita lihat. Tetapi sebelum itu seperti biasa, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kalian pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu di pertama kartu ini ya. Saya mau melihat dulu kenapa sampai mereka iri, penyebabnya apa, kenapa gitu kan. Kan nggak mungkin dia iri tanpa sebab ya. Berikan energimu ya. Kita lihat siapa-siapa saja sambil fokus pada kartu ya. Kalian fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, yang cemburu padamu, yang iri padamu. Wah, ini kemarin ada beberapa bulan yang lalu saya reading iri ya. Apakah dia masih mengiri sampai hari ini? Ya, karena energinya beda-beda. Mungkin sekarang dia sudah best friend forever dengan dirimu, ataukah malah tambah menjadi irinya ya. Kita lihat. Wah, ini iri, ini bahaya ya. Kalau kita punya ada iri dengki dalam diri ya. Wow, Ice of Sword, dia marah ini. Dia emosi aja nih. Di kartu pertama aja udah berkobar api membara ya. Dia merasa bahwa kamu itu enggak patuh. Kamu itu keras kepala. Kamu itu orangnya punya sesuatu yang tidak bisa dia kontrol gitu. Artinya punya prinsip yang sangat luar biasa yang tidak bisa dia kontrol. Ya, kamu berani. Kamu tidak takut siapapun. Sehingga dia merasa kalah. Karena kamu lebih dari dirinya. Ya. Kita lihat lagi. Four of Pentacles. Di sini saya lihat lebih ke materi. Ada beberapa yang mungkin dia iri karena kamu mungkin punya HP baru, terus keluarga juga harmonis menurutnya ya. Ada beberapa yang iri karena mungkin dia tidak mempunyai apa-apa, terutama duit, lahir di keluarga miskin ya. Ataupun mungkin kondisinya ya, dia melihat dia dari broken home dan kamu keluarga yang bahagia gitu. Dia iri juga karena ya kamu mendapatkan kebahagiaan dari orang tua, belum lagi kamu mempunyai uang gitu ya. Jadi ini saya ambil energi yang dominan ya, yang banyak. Ada banyak, tetapi saya ambil yang paling tinggi ya. Kamu bisa menyesuaikan saja apakah ini di energimu atau tidak ya, karena ini energi general, energi banyak orang, saya merangkumnya ya. Kamu yang menyesuaikan di mana posisimu, itu energimu ya.
Dan kalaupun memang tidak 100% energimu ya, kamu mau 100% energimu, silahkan personal reading. Karena ini energi banyak orang, jadi belum tentu resonate 100%. Ambil saja yang sesuai dengan yang kamu rasakan. Ya. Di sini juga kalau bicara tentang studi ya, karena ada beberapa yang studi di sini. Studi nih dia iri karena kamu mungkin juara, atau mungkin kamu cepat, kok kamu lebih pintar dari saya gitu. Loh kok kamu bisa mendapatkan beasiswa, loh kok kamu disayangi guru ya, loh kok kamu cantik ya, loh kok kamu ganteng ya, kok banyak cewek-cewek suka kamu ya. Ini ada beberapa yang iri walaupun best friend forever di sampingmu, tapi dia iri sama kamu. Ya, artinya kagum dan iri gitu. Kagum tapi maksudnya gimana ya? Setidaknya dia iri, tapi ya ada sesuatu yang dia dapatkan dari dirimu. Contoh ya, dia nebeng fasilitas. Mungkin kamu dijemput, dia nebeng mobil. Ataupun mungkin kondisinya kamu suka dia dekat kamu karena kamu pintar, bisa nyontek gitu kan. Ini kalau kita bicara studi dulu ya. Ataupun mungkin ya nebeng duit. Nebeng duit ya artinya ya kamu bisa traktir lah, karena kalau bicara anak sekolah baru pinjam kan nggak etis ya. Biasanya tuh dia minta traktiran dan dia melihat kamu tuh bisa dimanfaatkan. Nah ini, jadi kalau kamu masih studi, ada beberapa orang-orang yang hanya memanfaatkan dari sisi kebaikanmu, terutama dalam hal nyontek. Hal nyontek gitu ya. Ini ada beberapa yang hanya memanfaatkan kamu dari hal nyontek. Kalau di sini saya lihat ya, wow, di sini ada Ten of Wands. Dalam hubungan, saya lihat di sini dia ingin numpang hidup, nebeng fasilitas, ya. Dia iri karena kamu lebih dari dirinya. Entah mungkin wah kamu langsung bisa beli mobil baru dari hasil keringatmu. Artinya bersaing. Ini ada kakak kamu, adik kamu, keluarga lah seperti gitu ya. Dia kayak macam iri lihat kamu punya sesuatu yang baru. Pasangan pun sama di sini. Ada yang iri-irian, ya. Dia pinjam uang, kamu mungkin bilang nggak ada uang. Terus tiba-tiba kamu beli mobil baru. Ini contoh ya. Dia marah kan. Kemarin saya bilang mau pinjam duit, nggak ada uang, tapi ujung-ujungnya dia beli mobil baru. Ataupun mungkin ya nggak usah mobil lah, kamu jajan gitu kan, katanya nggak ada uang tapi jajannya kencang ya. Ini contoh. Jadi dia merasa marah, oh kamu nipu saya ya. Ataupun keluarga ya, ini kan bicara tentang keuangan ya. Pinjam duit dong, kamu bilang nggak ada, tapi ujung-ujungnya kamu jajan. Ini lebih banyak ke jajan ya, ataupun ya beli apa kek ya. Dia tahu bahwa kamu membeli sesuatu, entah beli yang biasa aja atau yang luar biasa gitu ya, entah mobil, entah yang mahal atau yang murah gitu. Dia merasa marah karena menurutnya kamu menipunya. Ya, cemburu juga karena kamu mempunyai sesuatu yang dia ingin miliki tapi tidak bisa gitu. Contohnya iPhone baru, kamu langsung kasih lihat, wih ada iPhone baru. Dia beli iPhone baru, ada keluaran terbaru lagi, kamu jual HP yang lama kamu ya. Dia dapat HP iPhone juga, tapi ternyata ada yang keluaran terbaru lagi, kamu tunjukkan lagi, dia marah. Wah, yang satu aja belum ini, kamu udah beli satu lagi gitu. Atau soal kecantikan, nih banyak kecantikan yang model-model ya. Ada beberapa mungkin kakak tingkat kamu juga ya, bodinya seksi ya. Ini lebih ke wanita ya. Dia marah, sok kecantikan, sok apa ya, pokoknya sok kecantikan lah gitu. Dari sisi fisik ya, dia merasa tersaingi. Ataupun mungkin kamu make upnya ada seadanya aja tapi bagus, sedangkan dia nggak bisa make up gitu ya. Ada yang iri seperti gitu ya. Kondisinya nih tidak bisa melihat dirinya gitu karena matanya tertutup, sehingga dia hanya bisa melihat beban-beban dari hidupnya. Wah, saya ini jelek, saya ini kurus, saya ini gendut, saya ini, pokoknya nggak pernah merasa bersyukur ini orang ya. Ya pokoknya intinya seperti gitu, merasa kurang dan kurang. Kalau pasangan di sini dia adanya yang dia malas tapi ingin gitu. Macam contoh ya, dia mau, kamu kan kerja. Kalau pasangan ya, ini ada beberapa. Jadi kalau wajar kalau kamu iya dan tidak gitu ya. Tapi dia marah gitu. Dia marah karena dia merasa bahwa kamu sudah, ini terutama laki-laki ya, pasangannya malas. Laki-laki ini malas gitu. Wanita kerja, terus tiba-tiba suaminya marah karena minta duit, mungkin beli rokok kek atau beli apa kek ya. Kamu nolak. Akhirnya dia marah gitu. Oh kamu ya,
dulu saya artinya dia ungkit-ungkit kembali kebaikan-kebaikan dia gitu. Seolah-olah kamu itu yang salah gitu. Padahal dia nggak mau kerja, tapi dia mau menerima hasil kamu gitu. Padahal kan seharusnya kan ya sama-sama kerja supaya kita juga membangun keluarga gitu kan. Pas kamu tolak, dia merasa bahwa kamu sudah tidak menghargai saya sebagai suami. Nah, ini ada. Dan akhirnya kata-kata mutiara muncul ya, saling tersinggung, dan ya ada saya lihat di sini kasus mungkin pemukulan atau malah dia menyeleweng ke orang lain. Ya, nanti kita lihat itu ya. Yang dia ingin katakan ya, atau kalau dibilang jawaban dari isi hatinya, nanti kita lihat. Karena saya lihat di sini ada yang selingkuh ya, selingkuh iri karena dia merasa bahwa macam contoh diputuskan, kamu putuskan dia, biarin aja, saya bisa banyak dapat yang baru yang lebih cantik dari dirimu. Ataupun mungkin pasangan ya, dia merasa tidak dihargai dan dia mau, tuh kan, kamu kalau tidak hargai saya pergi dengan yang lain gitu, saya tuh disukai banyak orang gitu, saya bisa tinggalkan kamu. Artinya dia mengancam kalau seandainya sudah nikah. Makanya ada hubungan triparty. Kamu bisa menyesuaikan saya. Saya lihat di sini orangnya memang agak sedikit bagaimana ya, ego lah gitu. Mau menikmati hasil tapi tidak mau berusaha ya. Kalau mau dibilang ya hanya benalu, numpang-numpang hidup gitu ya. Mau enaknya aja, nggak mau berupaya, berusaha ya. Mau langsung dapat hasil, tidak mau kerja ya. Di sini ada Six of Cups, Page of Wands, Knight of Pentacles, Ace of Pentacles, dan Ten of Swords. Oke, jadi dia merasa iri juga karena apa yang kamu inginkan tuh bisa terwujud, bisa kamu capai dari hasil kerja kerasmu. Macam contoh ya, kamu nih sudah nggak punya pekerjaan, wah dia senang sekali. Ini ada sahabat yang memang menjatuhkan ya, bisnisnya tuh merugi, dia bangkrut tuh. Tapi kamu bisa up dengan bisnis yang lain ya. Atau mungkin dulu dia bilang kamu menjadi konten kreator, apa itu konten kreator ya, tapi dia lihat wah kamu punya perkembangan konten kreator pesat gitu, dan hasilnya nampak gitu. Akhirnya ada beberapa yang mengikuti jejak kamu, entah dia jualan online yang dulu gengsi-gengsi, yang sekarang mungkin juga konten kreator ya, yang dulu mungkin apa itu konten kreator, so artis, so ini ya, negative thinking kan, karena dia merasa bahwa kamu tidak mampu. Ternyata kamu buktikan kamu bisa. Ini dalam hal apapun ya. Macam contoh, ngapain kamu di situ, kerjanya pasti nggak bisa, nggak mampu tuh kamu. Tapi kamu bisa buktikan bahwa kamu punya tanggung jawab dan kamu bisa menyelesaikan, kamu mampu dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Dan akhirnya ada beberapa yang mengikuti jejak kamu. Macam contoh yang tadi saya bilang ya, dia bilang malu kita jadi live ya, tapi sekarang dia ikut jualan di TikTok, jualan di Facebook. Ini contoh ya, ada beberapa seperti gitu, nggak gengsi-gengsi lagi. Dan bahkan kamu menjadi panutan, tapi dia macam seolah-olah ya biasa aja, padahal sebenarnya dia kagum pada dirimu ya. Terus juga saya lihat di sini kalau konten kreator, apa tuh konten sampah, konten ini kok, tapi kamu ada hasil dari itu dan akhirnya dia ikut juga. Ini contoh, karena dia mengambil patokan dirimu di mana kamu bisa kok, saya nggak bisa gitu. Yang dulu dia gengsi, akhirnya sekarang dia mengakui bahwa kamu tuh punya mental yang sangat kuat, tetapi dia tidak bisa mengakuinya. Nah itu ya, akhirnya ya dia termakan dari kata-katanya sendiri. Mungkin dia bilang, ngapain usaha-usaha yang jual-jualan contoh ya, baju-baju bekas, baju cabo atau apalah gitu. Tapi akhirnya dia juga lihat, wah peluangnya banyak, akhirnya dia ikut juga. Ini ada. Ini contoh ya. Kamu bisa menyesuaikan sesuai dengan yang kamu rasakan. Karena saya lihat di sini ada sahabatmu juga iri, ya, keluarga iri, ya, pasangan lebih-lebih. Ini ada pasangan yang bersaing ya. Kenapa ya? Pasangan tuh harus senang loh. Pasangannya sukses kok. Ini dia merasa bersaing ya. Ya itu dari tadi ya. Karena dia merasa bahwa kamu, menurutnya ya. Tapi nanti kita ke ini. Tapi di sini sudah ada jawabannya. Kita nanti lihat lagi menurutnya isi jawabannya. Tetapi di sini dia merasa bahwa kamu pembangkang.
Kamu menurutnya dia nggak mau lihat orang sukses lebih dari dirinya karena egois. Padahal seharusnya dia bersyukur gitu. Orang sekeliling dia sukses. Tapi dia nggak mau sukses orang lain. Nah ini paling utama keluarga juga. Ada kakak atau adik tidak mendukung kakaknya. Ya. Sayang sih sayang, tapi kayak macam nggak mendukung. Dia maunya ya sayang, tapi kamu yang harus di bawah saya gitu. Jangan kamu di atas saya. Nah itu ya. Jadi akhirnya dia menyakiti dirinya sendiri. Ya. Oke, jadi seperti gitu yang saya lihat orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu, di mana dia iri dan cemburu padamu. Ya cemburu karena kesuksesan, dia iri karena yang kamu dapatkan, yang kamu raih. Ya itu kan semua dari kerja keras kan. Tapi ya dia merasa bahwa ya dia terancam posisinya. Seperti begitu ya. Kira-kira semoga resonate. Dan saya mau lihat di sini jawaban dia. Saya tarik energinya dulu. Orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu yang iri, apa yang ingin mereka katakan kepadamu? Kenapa sampai mereka iri? Tadi sudah terjawab satu ya, karena sudah terbuka di kartu ini, yaitu kamu seorang pembangkang menurutnya. Makanya dia marah. Ya. Wah. Oke, di kartu pertama di sini ada Ace of Swords. Kartu kedua ada Four of Swords. Di kartu ketiga di sini Ten of Pentacles. Dan Five of Pentacles. Jadi, orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ini, ya, kenapa sampai dia iri padamu? Ya dia merasa kamu paling hebat dari dirinya. Artinya kalau dia ini sebenarnya tahu bahwa kamu itu lebih hebat dari dirinya, tapi dia tidak mau mengakui itu. Dia mau tetap tunjukkan bahwa saya yang paling hebat gitu. Karena ego dia. Makanya dia menyerangmu dengan cara membuli gitu. Ya. Macamnya contohnya kalau dia lihat dari sisi kecantikan, kok kamu jerawatan sih? Padahal sebenarnya dia ya memang mungkin ada jerawat, tapi dia membuli secara mental. Dia menyerang mentalmu gitu. Dia membuli untuk menjatuhkan kamu secara mental. Karena dia tahu bahwa kamu cantik gitu. Ini contoh ya, karena tadi saya bilang ada sahabat yang melihat dari sisi fisik ya. Ataupun mungkin kondisinya kalau mau dibilang dia iri ya. Ada beberapa yang dari materi ya. Dari materi memanfaatkan ya. Jadi dia bilang, wih ini bagus nih, yuk kita pergi ke sana. Jadi dia seolah-olah itu kayak macam baik pada dirimu, tapi sebenarnya mau memanfaatkan kamu. Tetapi pada saat kamu tidak artinya tidak dia inginkan, karena tidak ada sesuatu yang dia dapatkan dari dirimu, ya otomatis dia pergi gitu. Contoh ya, pada saat dia lapar, kamu punya duit, ada gorengan, mau nggak beli gorengan? Kita lapar nih. Terus langsung dia bilang, dia bilang kamu gitu kan. Terus kamu bilang, iya saya juga lapar. Kamu ada uang, yuk kita beli yuk. Sini saya yang beli gitu. Ya dia berusaha untuk seolah-olah berbuat baik dengan cara menawarkan tenaga. Ya dalam artian ya nggak apa-apa juga karena dia yang beli. Tapi itu sebenarnya satu trik untuk bisa menggolkan, untuk bisa dia makan gitu. Atau yuk sini saya antar kamu ke tempat yang bagus, tapi kapan ya, dia bilang gitu. Terus mungkin kamu punya duit gitu, sekarang aja, tapi saya nggak punya duit. Saya punya, ada. Itu artinya dia pintar untuk mengkamuflase bicara untuk bisa menggolkan apa yang dia mau gitu. Yuk ayo kalau gitu kita let's go jalan. Padahal sebenarnya memang dia ingin makan, dia ingin jalan-jalan ya. Ataupun mungkin contohnya, kita jalan-jalan yuk, dia yang ajak, tapi akhirnya ujung-ujungnya kamu keluarkan duit gitu. Kita jalan-jalan yuk, terus langsung kamu bilang yuk kita pergi jalan-jalan, saya juga bosan. Dia yang mancing-mancing duluan. Iya, tapi kamu ada uang untuk beli bensin. Masalahnya bensin mobil atau motor nih
habis gitu, kamu lagi yang keluarkan duit. Atau mungkin dalam satu perjalanan dia bilang, ih haus loh kita, beli minum yuk, tapi ujung-ujungnya kamu yang bayarin minum, ya. Nah itu ada strategi-strategi dia. Nah ini ada orang-orang yang ibaratkan dia iri kepadamu untuk bagaimana caranya supaya dia bisa, seharusnya dia bersyukur ya, tetapi dia iri karena kamu tuh apa ya kalau dibilang masih baik sama dia, dan dia merasa bahwa ada beberapa juga yang merasa tersaingi karena kamu begitu baik gitu, ya. Baru rezeki kamu up, ya. Rezeki kamu tuh up, sedangkan dia kok merasa bahwa kok saya sudah berbagi sama orang juga, sudah berbuat baik, tapi kok rezekiku gitu-gitu aja ya. Jadi persaingan di sini, persaingan berbuat baik, persaingan keuangan. Tetapi dia merasa bahwa kamu itu orangnya baik gitu loh. Dia mau bersaing sama kamu tapi kamu itu tetap rendah hati gitu, ya. Tetap dia marah-marah kamu ataupun mungkin ya agak sedikit egois, kamu masih tetap sabar gitu, nggak pernah marah dia, ya. Jadi dia merasa kayak kamu tuh orang baik ya, bisa dikelabui ya. Tapi kamu nggak marah gitu, ya. Jadi jawabannya itu artinya dia iris, dia tahu kamu tuh lebih dari dirinya, dan dia berusaha untuk mencapai dan membuatmu marah ataupun tekan kamu secara mental, ya. Tetapi kamu tetap baik. Itu kan greget menurut dia ya, kok dia nggak marah ya? Ya, karena bicara kan secara tekanan secara mental kan otomatis kita harus stres kan. Kamu kok nggak stres, kamu biasa aja, walaupun mungkin kamu udah tahu saya ini orangnya jahat gitu, orangnya mempermainkanmu ataupun mungkin ya memanfaatkan gitu. Kamu udah tahu, kamu punya intuisi, tapi ya kamu karena orangnya kan penuh dengan kelimpahan ya, jadi kamu tuh santai aja ya, biarin aja kalau dia mau jahatin saya, pasti ada karma atau apa. Tapi kamu tuh have fun aja gitu, malah kamu yang ajak lagi biasanya, yuk kita ke sini yuk, mau nggak, nanti tak jemput, mau nggak, ya. Dia tambah nih orang nih ya, bisa-bisanya ya. Jadi dia banyak belajar juga dari dirimu, dari sisi kesabaran, terus sisi kesetiaan, ketekunan, kerja keras, ya, sisi rendah hati, penyayang, kelembutan. Nah itu jawaban kenapa sampai dia iri padamu. Dia ingin menekanmu secara mental, dia ingin kamu itu untuk down juga, biar dia lebih up dari kamu, lebih pintar, lebih bersinar, lebih apa. Tetapi gagal karena sisi kerendah hatian kamu, sisi ketulusan kamu itu lebih dominan, sehingga kadang-kadang dia juga berpikir, ih kok saya sebegitu kejam gitu. Saya mau bersaing sama dia tapi dia lebih up, rezekinya up karena hatinya tulus. Dia banyak belajar, tapi dia tidak mau mengakui itu. Dia merasa bahwa sudah deh, kamu memang orang hebat, kamu orang dipenuhi kelimpahan gitu. Ya sudah, saya begini-begini aja, ya. Makanya dia banyak diam, atau bahkan saya lihat di sini dia menarik diri dari kamu. Ini ada beberapa pasangan juga ya, saya melihat di sini dia menarik diri ataupun mungkin pura-pura emosi, marah ya, padahal sebenarnya ya dia tahu bahwa dia gagal sebagai seorang suami atau seorang istri, ya. Jadi akhirnya supaya tidak terlalu kelihatan kalau dia yang salah, ya dia undur perlahan untuk menghilangkan jejak bahwa memang dia orang yang tidak mampu, ya, atau orang yang tidak bertanggung jawab. Ini kalau bicara tentang pasangan. Tapi kalau bicara teman yang tadi, ya, kamu tetap bersahabat dengan dirinya walaupun mungkin persahabatan toksik, tapi dia tahu bahwa hati kamu itu tulus. Makanya dia banyak belajar dari dirimu, ya. Jadi seperti gitu jawaban dari dirinya yang iri padamu, ya. Oke, kita lihat lagi koneksinya. Orang-orang yang iri padamu dari inisial, kamu bisa menentukan siapakah orangnya, ya, sesuai intuisimu. Dan dari koneksi di sini saya sudah menarik energinya. Di sini kamu terkoneksi dengan huruf W, ada I, ada V, ada C, U, T, D, P,
Y, S, A, H, Z, ada juga O, K, dan Y. Oke, jadi orang-orang ini iri padamu ya, karena merasa tak mampu ya. Iri tanda tak mampu ya, tak mampu bersaing secara sehat. Makanya dia bersaing secara tidak sehat, yaitu menjatuhkan dari sisi mental kamu. Tetapi ternyata kamu kuat juga dalam mental ya. Jadi dia juga bingung mau menjatuhkanmu lewat mana. Oke, dan untuk koneksi dari zodiak di sini juga saya sudah menarik energinya. Kalau di inisial kamu tidak ada ya. Oh iya, kamu terkoneksi. Saya baca ulang lagi dengan inisial W, I, V, C, U, T, D, P, Y, S, A, H, Z, O, K, dan Y ya. Oke, dan untuk koneksi di sini kalaupun tidak terkoneksi dari inisial, mungkin dari zodiak ya. Saya sudah menarik energinya. Di sini kamu terkoneksi dengan Scorpio. Ada juga Sagittarius, Aquarius, Taurus, ada Gemini, Pisces, Aries, dan Virgo. Jadi untuk koneksi di sini ya, koneksi dari kamu di zodiak ya, dimana kamu terkoneksi dengan Scorpio, Sagittarius, Aquarius, Taurus, Gemini, Pisces, Aries, dan Virgo. Oke, itu yang saya lihat. Dan apa pesan semesta untukmu ya, menyikapi orang-orang ini? Terakhir untuk kamu, pesan semesta menyikapi orang-orang yang iri padamu. Wah, di sini ada Two of Wands. Di sini ada King of Swords. Ada juga Eight of Cups. Dan ada Ten of Pentacles. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tenang. Gak usah terlalu mau dengar orang toksik. Kalau dia sudah toksik ya kamu jaga jarak aja. Kalau memang tidak mampu ya, selama kamu masih mampu ya gak apa-apa. Ini saya lihat kamu sudah gak mampu tapi kamu masih di situ. Jadi tekanan juga sebenarnya. Dia tahu bahwa mental kamu sudah down, tapi kamu orangnya sabar ya. Jadi dibandingkan kamu pura-pura dan banyak tekanan juga ya kamu harus berjuang untuk dirimu, menyelamatkan dirimu kalau memang kamu sudah tidak mampu. Karena saya lihat di sini ada beberapa pasangan yang toksik, betul-betul toksik, tetapi tetap kamu masih bertahan gitu. Berarti kan kamu mengizinkan mereka untuk menyakitimu, walaupun mungkin kondisinya kamu tidak terpengaruh sama dia ya, tapi kan hatimu tetap ada rasa kecewa, rasa dimanfaatkan, rasa tidak dihargai ya. Ya kamu harus bisa lebih undur aja, nggak usah terlalu dekat ya. Kasihan dirimu ya, dibully, disindir-sindir ya, ataupun mungkin malah mendapatkan perlakuan acuh tak acuh dari mereka, kan kasihan. Walaupun mungkin kondisinya kamu merasa biasa aja kok, biasa aja, tapi hati kecil kamu kan pasti bersedih. Nah ini ya, jadi sekuat-kuatnya kita pasti kita tuh ada keterbatasan, dan sesempurnanya kita pasti kita tidak sempurna ya. Karena di mata orang mungkin lihat kita sempurna, padahal sebenarnya kita tuh juga ada kelemahan. Karena manusia diciptakan tidak sempurna, hanya Tuhan yang sempurna ya. Ya, jadi tetaplah berusaha untuk menjadi diri sendiri ya. Kalau mereka iri biarkan aja ya. Nggak usah tambah bikin mereka marah, tidak usah tambah bikin mereka kesal ya. Jadilah apa adanya dirimu, carilah orang yang menghargai dirimu, di situ tempatmu. Jadi carilah tempat yang bisa menghargaimu, dan disitulah pada saat kamu bisa mendapatkan itu, berarti itulah tempatmu di situ. Jangan kamu terkoneksi dengan orang-orang yang tidak menghargaimu, itu bukan tempatmu. Carilah orang-orang ya yang sevibrasi dengan dirimu, yang menghargaimu, yang menginginkanmu, yang mau memperjuangkanmu.
bukan malah membuli, bukan malah mencibir, mencerita-ceritakan aib kita, ataupun malah memanfaatkan, ya. Jadi berilah perlindungan untuk dirimu. Ini semesta mau sampaikan, berilah perlindungan untuk dirimu. Kenapa? Karena kamu ada di circle toksik, sehingga kamu seakan-akan mengizinkan mereka untuk menyakitimu. Jadi semesta mau berilah perlindungan untuk dirimu, di mana kamu harus bisa menjaga dirimu sendiri dengan cara membatasi hubungan dengan mereka, atau ambil jarak, ataupun ya pergi mencari tempatmu yang kamu diinginkan di situ, ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Saya doakan semoga ke depan lebih baik lagi hubungan kalian dengan sesama, dan terutama dengan pribadi sendiri, diri sendiri, ya. Oke, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.